Oke, selamat datang semua di Kelas Cinta Live. Topik kita kali ini adalah kenapa sih kalau cowok itu berjuangnya di awal doang? Kenapa kalau cowok berjuang di awal doang? Coba kamu yang punya pengalaman seperti itu, wahai cewek-cewek yang punya pengalaman seperti itu, coba tulis di kolom komentar. Pernah nggak kamu awalnya cowoknya ngebet banget sama kamu, dia usaha segala macem, ya antar jemput kamu, mungkin perhatian tiap pagi, chat kamu, telepon tiap malam berjam-jam, tapi akhirnya begitu udah jadian, lama-lama itu semua hilang. Boro-boro telepon tiap malam, chatting aja jadi jarang dibales. Kamu chatting aja jarang dibales, terus boro-boro jemput lagi, jadi dia malah ketemuan aja udah jarang, malah susah diajak ketemuan. Makin lama makin menurun intensitasnya, makin lama kok makin sepertinya kagak niat gitu untuk jalanin hubungan ya. Pernah nggak yang seperti itu? Ngebet di awal doang, kayaknya menggebu-gebu di awal doang, tapi akhirnya drop di ujung-ujung atau di tengah-tengah, drop di ujung-ujung ya. Nah kalau yang cowok coba ceritain juga, pernah nggak seperti itu, awalnya menggebu-gebu nih, ngebet banget nih sama satu cewek nih ya, beneran dia suka banget rasanya, kayaknya bener-bener aduh kayaknya gue siap deh untuk nikahin dia juga, gue siap, gue mau ya, beneran ngebet banget, membara ya, ngejar segala macam juga siap dilakukan gitu. Misalnya dulu mau anterin dia jemput dan segala macam, meskipun harus muter jauh ya, padahal rumah dia di sana, rumah dia kamu di sini, tapi kamu sih muter gitu hanya demi supaya bisa ketemu dia ya, PDKT. Tapi ketika akhirnya jadian, kok kamu ngerasa kayaknya udah apinya padam gitu, apinya pudar, lama-lama nggak ada semangat lagi untuk ngelakuin seperti itu, nggak ada motivasi lagi untuk melakukan usaha apapun ya. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Coba cerita di kolom komentar ya, coba cerita di kolom komentar. 2 tahun dia usaha deketin aku, Diva Amalia. Pas udah aku mulai buka hati, buka hati dan udah jatuh cinta ya. Dia yang pergi tanpa kejelasan. Jonathan Christian, bukan cuma dalam hubungan, beli barang baru juga sama begitu. Di awal-awal suka banget sama tuh barang, lama-lama juga bosen dan jadi biasa aja. Konsep ini berlaku dalam hal apapun. Oke, pinter banget Jonathan Christian, pinter. Good, yes, itu adalah salah satu jawaban yang benar, salah satu jawaban yang benar. Ya, tapi masih ada jawaban yang lain yang jauh lebih detail dan lebih mendalam. Oke. Mungkin karena di awal yang berjuang cuma satu pihak, selama PDKT menghabiskan seluruh tenaga dan effort, jadi setelah jadian si cowok sudah capek pas masa-masa PDKT. Sekarang waktunya istirahat, balikin tenaga. Oke, pinter. Ini masih Tirta pasti udah pernah lu pasti udah pernah dengerin ya dari Kelas Cinta, mungkin dari Lex, dari gua, dari Twitter, dari Instagram, dari yang mana. Ya betul, itu salah satu alasannya ya. Jayus Syubakir. Pernah kok aku PDKT sama cewek, awalnya semangatku berapi-api, tapi dia sulit bener diajak ketemu, akhirnya males deh, ya udah skip aja. Nah, ini juga salah satu penyebabnya. Kita bahas coba sekarang ya. Kenapa sih cowok berubah? Kenapa sih cowok cuma berjuang di awal? Kenapa cowok cuma menggebu-gebu di awal, tapi begitu udah jadian dia kayaknya melempem? Awalnya dulu berapi-api, ya bisa jemput tiap hari, bisa chattingin perhatian tiap saat, terus teleponin malam-malam, teleponin lagi. Tapi begitu udah jadian lah ya, lama-lama melempem semuanya, perhatiannya menurun, boro-boro antar jemput, ketemuan aja susah. Ya, mau diminta ketemuan aja susah, dia selalu pergi main sama teman-temannya, boro-boro telepon lagi tiap malam, chat aja lama dibalesnya ya. Jadi apa yang terjadi? Kenapa sih bisa begitu? Ada banyak sebenarnya penyebabnya. Tadi juga di kolom komentar, di kolom chat juga pada sebutin beberapa alasan-alasannya ya. Itu semua benar, emang banyak alasannya ya. Banyak alasan yang bikin orang jadi nggak mood lagi menjalani sebuah hubungan meskipun awalnya dia menggebu-gebu. Banyak banget alasannya ya. Tapi paling nggak ada 3 alasan utama.
yang membuat orang seperti itu, bikin cowok seperti itu ya. Sebenarnya ini nggak melulu cowok doang sebenarnya, cewek juga berlaku, cewek juga sama, cewek juga ada yang awalnya menggebu-gebu terus juga lama-lama melempem ada gitu. Tapi memang lebih banyak cowok yang seperti ini. Kenapa? Sebenarnya alasannya simple, karena cowok yang PDKT duluan gitu loh. Karena memang secara culture kita, secara budaya kita seperti menuntut cowok yang mulai duluan, jadi cowok yang ngejer duluan gitu ya. Tapi kalau misalnya posisinya dibalik, cewek yang ngejer duluan ya, bakalan sama juga, bakalan banyak juga cewek yang menggebu-gebu di awal lalu melempem di tengah jalan gitu. Oke, jadi ini karena masalah posisi aja sebenarnya, makanya terlihatnya sepertinya banyak pria yang berubah ya, banyak pria yang sepertinya berjuang di awal lalu melempem di tengah jalan. Itu cuma gara-gara posisi doang, karena posisi cowok yang mengejar gitu. Oke, dan cewek yang duduk diam gitu ya. Wajar, ngerti ya. Jadi kalau misalnya cewek yang duduk diam, cowok yang ngejar, cowok yang lari, ya wajar kalau yang capek adalah yang mana? Yang lari, bener gak? Yang duduk diam ya gak akan capek, orang dia duduk diam doang gitu loh, nungguin orang yang lari datang ke dia, bener gak? Yang capek ya bakalan adalah orang yang lari. Nangkep ya? Gitu. Jadi itu hanya karena masalah posisi doang. Tapi sebenarnya cowok dan cewek kalau di dalam posisi yang sama, kurang lebih hasilnya akan sama juga. Ya, itu yang harus pertama nih diinget dulu. Nangkep ya? Jadi ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama masalah jenis kelamin sebenarnya. Tapi ini ada hubungannya dengan masalah posisi. Ya, masalah posisi. Siapa yang mengejar, siapa yang dikejar ya. Itu masalahnya dari situ. Nah, jadi yang alasan pertama, kenapa cowok itu cuma berjuang di awal, kenapa cowok itu selalu sepertinya menggebu-gebu di awal lalu melempem di tengah jalan. Yang pertama, karena ceweknya jual mahal dan mempersulit. Ketika cewek jual mahal dan mempersulit, ya memang bener. Alasan cewek jual mahal dan mempersulit, ya misalnya diajakin ketemu, meskipun sebenarnya ceweknya juga ada minat ya. Kalau misalnya kamu nggak minat ya nggak masalah, tinggal ditolak aja nggak masalah. Tapi ini saya ngomong dalam konteks jual mahal. Jual mahal itu kan artinya sebenarnya ada minat, tapi dia mempersulit gitu loh. Mempersulit, dia ada minat tapi nggak mau menunjukkan minat tersebut dan bikin cowoknya jadi makin mengejar gitu loh. Dia pengen cowoknya mengejar mati-matian. Ya, jadi misalnya kalau pas diajak pergi ditolak dulu ya, pas diajak pergi ditolak dulu. Oh, kalau di chat balasnya lama gitu kan. Kalau misalnya ditanya apa suka nggak mau jawab, terus nggak mau buka obrolan duluan. Jual mahal deh pokoknya gitu ya, jual mahal pokoknya kayak nggak mau, kayak lu kejar gua dong, lu usaha lagi dong, tunjukin kalau lu bener-bener suka sama gue dong gitu ya. Itu bikin cowoknya bener. Kenapa cewek melakukan itu adalah supaya cowoknya jadi makin ngebet dan makin ngejer ya kan. Bener. Itu memang efek yang akan terjadi, cowok jadi makin ngebet memang ketika ceweknya sepertinya memberikan sedikit harapan gitu kan, memberikan sedikit respon gitu. Ada respon tapi cuma sedikit, agak-agak jual mahal. Kebanyakan cowok biasanya akan makin semangat, akan makin ini harus nih, masih bisa, bikin jadi penasaran gitu loh dianya. Jadi pengen ngejar terus. Bener, itu bener. Cowok akan mengejar terus. Tapi efeknya adalah apa? Yang namanya ngejar, yang namanya usaha, yang namanya PDKT, misalnya harus antar jemput, harus nelponin, harus chattingin tiap hari, nelponin berjam-jam tiap malam, harus kasih kado misalnya ya, harus traktir dan segala macam. Itu semua butuh usaha, itu semua butuh energi. Ya, itu investasi yang besar sekali. Butuh tenaga, pikiran, emosi dan bahkan uang juga. Ya, itu semua adalah pengorbanan yang tidak kecil. Itu adalah besar sekali investasinya gitu. Ya, itu besar sekali investasinya. Jadi apa? Itu bikin capek. Ya memang waktu dia awal-awal lagi PDKT kadang nggak berasa, namanya orang lagi ngebet ya, menggebu-gebu gitu loh. Lagi menggebu-gebu nggak berasa. Ayo gitu kan, lagi pengen gue pengen gitu kan. Terus menggebu-gebu, dia usaha terus. Bahkan makanya dia rela. Yang tadi saya bilang ini sih udah banyak pengalaman
Saya dengar banyak pengalaman yang harus antar jemput orang gitu kan, bahkan misalnya satu kantor gitu ya, bahkan satu kantor dia sampai rela antar jemput ceweknya padahal meskipun rumahnya itu beda jauh ya. Jadi bener-bener dia harus bersedia bangun pagi, jemput ceweknya dulu, pergi ke kantor ya, ke kantor bareng, abis itu pulangnya juga antar ceweknya dulu, baru pulang ke rumah gitu. Demi semuanya demi, karena dia lagi menggebu-gebu, dia lagi bener-bener ngebet banget pengen. Jadi nggak berasa tuh rasa capeknya, nggak berasa. Oke, tapi begitu udah jadian, begitu udah dapet, capeknya berasa langsung kayak lemes. Akhirnya selesai gitu kayak aduh. Akhirnya dapet juga, aduh capek. Sama kayak kamu lagi pertandingan olahraga misalnya ya, pertandingan olahraga, pertandingan futsal misalnya, pertandingan apa basket, pertandingan apapun gitu. Waktu lagi pertandingan sih nggak inget capek karena lagi tegang, lagi adrenalin gitu, lagi gue harus menang, gue pengen kalahin musuh gitu istilahnya ya. Tapi begitu udah kelar pertandingan capek lu ngedeprok gitu kan, aduh capek semua, pegel mulai berasa ya. Nah begitu pula sama yang namanya PDKT itu capek, apalagi kalau dipersulit gitu loh, dipersulit itu bener-bener butuh energi yang luar biasa besar ya, betul-betul butuh energi yang luar biasa besar. Makanya akhirnya ketika dapet dia jadi capek, udah dapet ya, dan ketika dipersulit dan jual mahal itu sepertinya kamu jadi kayak sebuah piala doang jadinya ya, kayak sebuah piala doang. Ketika orang susah payah pertandingan olahraga gitu kan, susah payah latihannya sampai berbulan-bulan sampai untuk memenangkan pertandingan, dapat apa sih? Piala. Tapi sebenarnya piala itu artinya apa sih ya? Habis itu ditaruh doang di lemari kan. Kan pialanya juga nggak dielus-elus, dibawa tidur kan nggak juga. Habis dapat piala apa sih? Ya ditaruh di lemari pajangan, udah. Gitu loh. Udah, sama gitu. Begitupun kalau kamu jual mahal dan mempersulit, kamu akan dianggap jadi sebagai piala doang makanya. Cuma dikejar, diusahakan, begitu dapet ya udah dipajang doang. Ya, dipajang doang. Karena kamu jual mahal dan mempersulit. Oke, karena kamu udah jual mahal dan mempersulit. Ingat nih prinsipnya yang paling penting. Pas PDKT itu jangan jor-joran. Jangan jor-joran pas PDKT. Ya, ini prinsip penting banget buat cowok. Buat cowok satu, pas PDKT jangan jor-joran. Memang gua ngerti kalau lu lagi ngebet banget, lu kayaknya pengen melakukan segala macam hal buat cewek yang lu suka. Ya, lu pengen antar jemput dia, lu pengen teleponin dia terus, lu pengen kasih kado, lu pengen traktir, lu pengen ini. Jangan gitu loh, jangan. Kenapa? Lu bakal kecapean nanti. Lu bakal kecapean. Lakukanlah hal-hal yang wajar gitu. Ya, kayak misalnya contohnya lu mau teleponin tiap hari, nggak masalah, tapi teleponnya mungkin cuma 15 menit misalnya. Ya, teleponnya cuma 15 menit gitu. Jangan telepon tiap hari karena lagi masih PDKT menggebu-gebu, lu telepon tiap hari 2 jam. Jangan. Kenapa? Telepon tiap hari 2 jam itu nggak realistis karena lu nggak akan mungkin bisa ngelakuin itu terus-terusan selama 5 tahun ke depan. Nggak mungkin. Ya, capek lu, beneran. Suatu saat lu sekarang aja lu lagi ngebet gitu. Nanti lu pas udah zona nyaman, udah deket sama dia, udah jadian sama dia, lu males ntar teleponan 2 jam gitu. Ya, lakukanlah hal-hal yang bisa lu lakuin secara jangka panjang terus menerus. Itu yang paling penting. Ya. Kayak saya ya contoh paling gampang adalah telepon berjam-jam lah. Itu saya udah paling kayak begitu saya dengar cerita kayak aku udah deket banget sama dia, aku bisa telepon tiap hari 3 jam sampai jam 4 pagi gitu. Saya udah tahu kayak ini nggak bakal beres ujungnya gitu, karena telepon berjam-jam itu butuh waktu, butuh energi dan sangat investasi yang sangat besar sekali gitu. Itu nggak akan bisa dikerjain terus-terusan. Nah nanti begitu kalian udah jadian, udah pacaran, ada momennya lu males, lu nggak mau teleponan 2 jam ya. Begitu akhirnya lu teleponnya atau lu libur bolong nggak telepon sehari,
nanti cewek lu bakalan ngomel. Kok kamu nggak telepon? Kok kamu berubah? Ya, kok kamu berubah? Kok kamu nggak telepon lagi? Kok kamu teleponnya sekarang cuma sebentar sih? Nggak kayak dulu 2 jam. Lu jadi dikomplain. Lu jadi dikomplain, boys. Nanggap ya, pas PDKT jangan jor-joran. Ini prinsip penting buat kalian, wahai pria. Ya, kayak misalnya antar jemput gitu. Antar jemput, ya sekali-sekali oke, jangan tiap hari. Sekali-sekali oke, kalau lagi bisa, lagi ada waktu boleh. Sama juga dengan traktir, ya. Lagi pengen lagi kalau sekali-sekali traktir oke. Tapi jangan selalu, gitu kan. Jangan selalu, gantian kalau bisa. Oke. Karena ini penting, karena harus lihat bahwa yang namanya relationship itu adalah maraton. Relationship itu maraton, lari jarak jauh, ya. Mana ada orang maraton lari langsung ngebut di awal. Nggak ada, orang maraton ya santai gitu kan. Karena bakal jauh banget gitu loh. Bakal jauh banget, puluhan kilo kan maraton ya. Puluhan kilo. Jadi harus disimpan energinya, jangan dihabisin di awal energinya. Begitu pula kalian ladies, kalau misalnya ada cowok yang jor-joran banget sama kamu dari awal, kamu yang harus stopin dia. Kamu yang harus cegah dia kayak, wait, stop. Jangan jor-joran lu, ntar lu capek gitu. Ntar lu capek, lu bakalan jadi turun perhatiannya. Ntar aku yang bakalan kesel karena kamu jadi berubah gitu. Ya, karena tadinya ngasih 10 perhatian, terus lama-lama jadi turun jadi 9, 8, 7, 6. Dan kamu karena udah terbiasa dikasih 10 perhatian, kamu jadi komplain. Aku mau 10 perhatian gitu kan. Kenapa kamu berubah? Karena namanya 10 perhatian itu tidak realistis. Ya, oke? Jadi alasan yang pertama kenapa cowok itu berjuang di awal doang, karena ceweknya jual mahal dan mempersulit. Ya, karena memang mempertahankan. Ya, jadi kalau awalnya dia ngasih lihat usaha dia 10, mempertahankan usaha 10 itu tidak realistis. Mempertahankan usaha di poin 10 terus-terusan itu tidak realistis. Oke, poin 10 itu, usaha level 10 itu hanya bisa paling beberapa bulan doang. Oke, paling maksimal deh gua kasih deh. Oke, paling maksimal 1 tahun. 1 tahun paling maksimal. Orang bisa bener-bener 10 terus gitu kan ya. Tapi habis itu pasti drop. Karena orang juga perlu kerja, orang juga perlu mikirin hal yang lain, bener nggak? Memang waktu kita masih ngebet, waktu kita lagi PDKT atau awal-awal jadian, itu memang yang kita pikirin dia terus. Gebetan kita atau pacar kita ya, di awal-awal itu gitu. Itu terus yang kita pikirin, bener. Tapi lama-lama kan ada tanggung jawab yang lain, kita harus mikirin keluarga juga, harus mikirin kerjaan juga, harus mikirin yang lain juga, ini dan itu segala macam ya. Lama-lama level 10-nya akan menurun pasti karena tidak realistis. Ingat ya, ini prinsip yang penting. Jadi ingat ladies, kalau ada cowok yang dari awal udah langsung jor-joran pengen jemput kamu tiap hari, langsung pengen teleponin berjam-jam, itu kamu langsung ini gitu loh, langsung tahan dia kayak kalem aja bos gitu. Kalem aja bos ya, santai. Kita nggak buru-buru, kita bukan lagi bola pelari, santai aja, take it easy gitu loh ya. Sambil jangan juga dipersulit gitu, jangan dipersulit, direspon dengan baik ya. Kalau diajak pergi ya, kalau kamu memang mau pergi, nggak usah ditolak-tolak lah, ngapain sih? Ntar aku lihat nanti ya gitu. Kenapa sih harus dikasih kayak aku lihat nanti ya? Langsung aja bilang yes gitu loh, langsung aja bilang yes atau enggak ya. Jangan digantungin, langsung bilang yes atau enggak. Jangan dipersulit. Kalau apalagi kalau misalnya cowoknya juga udah nembak misalnya, ini paling banyak gitu, cewek udah ditembak terus dia nggak mau langsung jawab ya, dia nolak dulu, pengen cowoknya lebih ngejar lagi nunjukin usahanya. Lu semakin cowok makin ngejar lu, semakin dia capek nantinya. Oke. Justru lu tuh harus bikin cowok itu nggak usah usaha terlalu banyak justru. Kenapa? Karena biar energinya panjang, biar dia ngebetnya lama, nangkep nggak? Oke, biar dia ngebetnya lama. Kalau ngebetnya udah
terlalu kenceng di awal, lama-lama bakalan drop. Karena udah habis bahan bakarnya. Nangkep nggak? Ya, nangkep nggak? Kayak bahan bakar mobil gitu loh, kayak bensin mobil ya. Kalau di awal-awal udah ngebut ya cepet habis bensinnya. Makanya santai aja, biar lama habisnya tuh bensin. Ya, biar lama tuh habisnya bensin. Jadi jangan dipersulit ladies. Apalagi kalau kamu juga suka, nih terutama kalau kamu juga suka, kalau kamu juga minat, jangan dipersulit, serius deh. Biar lama. Biar ngebetnya dia lama gitu loh. Ya, kebakarnya lama apinya. Memang mungkin gak gede-gede amat apinya, tapi lama. Mau lama apa mau gede tapi sebentar. Ayo, mau apinya sedang-sedang aja tapi lama ya. Atau mau yang apinya membakar tapi sebentar habis langsung bahan bakarnya. Ayo pilih yang mana ya. Ingat prinsipnya, relationship itu maraton, bukan sprint. Jadi jangan digenjot di awal. Ini masalah klasik tiap orang ya. Masalah klasik tiap orang. Jadi PDKT-nya langsung jor-joran. Terus juga pas baru-baru jadian juga langsung nempel terus berduaan. Terus ya kan kemana-mana berduaan terus. Apalagi yang paling sering saya dengar adalah misalnya ngekos bareng gitu. Ngekos bareng. Saya begitu ngedenger orang ya misalnya cerita oke, aku ngekos bareng sama pacar gitu misalnya. Gue udah langsung tahu, saya udah langsung tahu nggak bakal lama juga gitu. Nggak bakal lama. Karena itu kayak ngabisin bensinnya langsung dibakar semua gitu loh. Ya. Dibakar semua. Kalau begitu kalian ngekos bareng misalnya atau tiap hari ketemuan terus bareng terus ya. Itu kayak ngebakar bensinnya terus-terusan, lama-lama habis. Lama-lama kalian jadi cepet bosennya, cepet jenuhnya, cepet menggebu-gebunya gitu loh, habis. Apinya cepet habis jadinya ya. Jadi santai aja gitu. Jangan langsung menggebu-gebu, jangan langsung dihajar di awal, oke? Nanggap ya, gitu. Ini penting banget. Tia Nisfu Amalia, justru kok kata orang siapa nih? Kalau cewek gampang banget diambil hatinya, ngebikin si cowoknya males karena ngedapetinnya mudah. Jadi nggak ada tantangannya gitu. Gitu nggak sih cowok-cowok? Nggak ada yang begitu. Cowok kalau emang udah suka ya nggak gitu lah ya, nggak gitu. Justru kalau itu kan jawaban kamu nggak ada tantangannya. Kamu mau dijadiin tantangan, kamu mau dijadiin sama kayak bungee jumping, kamu mau dijadiin sama kayak sebuah piala tadi yang saya bilang gitu loh. Kenapa kamu mau menjadikan diri kamu sebuah tantangan? Kamu bukan tantangan, oke? Kamu adalah manusia. Kamu adalah manusia. Kalau kamu suka ya udah, nggak masalah. Kalau terlalu mudah ngedapetinnya, orang suka kok gimana? Nggak ada hubungannya antara tantangan nggak ada tantangan ya. Kalau saya suka sama satu cewek dan ternyata dia suka sama saya juga, ya bagus itu gitu loh. Saya nggak akan mikir bahwa kurang tantangan nih. Nggak ada ya. Saya malah seneng ya ternyata dia juga suka sama gue. Yes gitu kan. Nggak ada ya. Coba nih cowok-cowok jawab gitu. Emang ada yang mikir seperti itu? Nggak ada ya. Justru yang mikir menjadikan tantangan itu adalah gara-gara ceweknya ya. Jadi misalnya cowok suka sama cewek nih ya. Terus ceweknya jual mahal. Nah baru muncul tantangan nih. Nanggap nggak? Justru ketika si ceweknya jual mahal dia jadi muncul. Ini jadi seperti sebuah tantangan makanya. Tapi kalau ceweknya nggak ada jual mahal, justru malah mempermudah, malah enak, kita cepet connect-nya, santai, nggak ada pikiran sekalipun gitu loh. Justru malah seneng, malah happy, malah enjoy, malah merasanya smooth, lancar ya. Bima Yonansyah, betul coach, semakin kita gencar di awal, semakin lemas di akhir. Gede nafsu tapi nggak kuat ya. Akhirnya tidak bertahan lama. Oke, iya tuh. Oke, itu yang nomor 1 ya. Nah, yang kedua ya, kenapa
cowok cuma berjuang di awal, dia berubah di tengah jalan. Yang kedua adalah karena ceweknya juga berubah. Awalnya ceweknya menyenangkan, fun dan seru ya, percaya diri gitu, nggak cemburuan. Begitu abis sudah jadian, ceweknya jadi suka ngomel mungkin, baru kelihatan sifat aslinya. Jadi suka ngomel, jadi cemburuan, jadi ngambekan ternyata ya. Biasa kan cewek biasa namanya begitu udah jadian itu nggak lama pasti berantem lah, sebulan biasanya. Ya jarang bisa sampai 3 bulan, 6 bulan gitu nggak berantem tuh jarang gitu. Begitu udah pacaran biasanya sebulan itu udah ada berantem lah pertama kali gitu. Nah pas berantem pertama kali mungkin keluar langsung sifat-sifat aslinya, suka ngomel, jadi cemburuan, jadi ngambekan, jadi suka menuntut, jadi posesif mungkin ya. Dan ini yang istilahnya bayangan dia tentang si ceweknya yang tadinya dia menganggap ceweknya itu wow, tapi ternyata setelah menjalani berapa lama ternyata terlihat bahwa ceweknya nggak se-wow yang dia pikir, ceweknya nggak sebaik yang dia pikir. Jadinya ya dia juga berubah karena ceweknya juga berubah ya, karena ceweknya juga berubah dibanding pas waktu PDKT. Oke, sebenarnya ceweknya sih nggak berubah karena sifat aslinya adalah yang seperti ini gitu, sifat aslinya seperti ini. Justru pas PDKT itu adalah semua cuma topeng, itu cuma promosi ya. Ingat, makanya PDKT itu nggak usah lama-lama. Kenapa? Karena PDKT itu semua palsu ya. Karena semua PDKT itu hanya masa promosi, cuma hanya janji-janji manis, kelihatan yang baik-baiknya saja. Yang bagus-bagusnya doang, yang ceritanya sabar, manis ya. Kalau cowok juga sepertinya caring, perhatian, apa segala macam. Tapi begitu udah di dalam relationship akan kelihatan semua sifat-sifatnya. Dan ternyata bayangan lu bakalan hancur. Gue jamin bayangan lu bakalan hancur karena ternyata dia tidak sebaik yang lu pikir selama ini, gak sebaik imajinasi lu selama ini, bayangan lu selama ini. Itulah dia sebabnya kenapa baiknya pacaran dulu sebelum menikah. Oke. Ini ada yang nomor 2, karena ceweknya juga berubah gitu. Karena ceweknya juga berubah. Ingat ya, lagi-lagi apa yang saya jelasin ini sebenarnya berlaku baik cowok maupun cewek. Ya, ini berlaku sebenarnya sama baik cowok maupun cewek. Tapi biasanya yang tadi saya bilang, biasanya cowok yang mengalami, cowok yang menggebu di awal lalu berubah di tengah jalan itu karena posisinya cowok yang mengejar ya. Tadi ada yang chat katanya kenapa kata-katanya diulang terus. Saya ulang-ulang terus biar kamu inget, biar kamu nangkep ya. Apalagi kamu nontonnya juga sambil chatting. Jadi saya selalu mengulang-ulang poin yang penting biar nangkep, biar masuk. Nah nomor 3. Merasa aman dan nyaman, merasa aman dan nyaman, merasa terbiasa ya. Tambahin merasa aman dan nyaman dan terbiasa. Ini yang tadi dibilang sama seperti orang ngebet beli. Tadi ada di kolom chat dia cerita ya sama kayak orang beli barang sesuatu, misalnya ngebet pengen beli gadget terbaru gitu ya kan, pengen beli iPhone yang baru misalnya. Ngebet banget pengen, begitu udah punya ya main-main bentar, 3 bulan awal seru-seruan, wah semua dimainin apa segala macam fitur-fiturnya, download ini dan itu. Tapi habis itu ya sudah merasa biasa aja ya, merasa biasa aja dengan gadget tersebut. Benar ya, ini yang disebut dengan merasa aman, nyaman dan terbiasa gitu. Karena begitu sepas lagi kita PDKT kita belum memiliki orang tersebut, benar nggak? Dan kita pengen rasanya memiliki ya begitu, tapi pas udah memiliki ya lama-lama jadi terasa biasa, lama-lama jadi terasa udah nggak mungkin akan kemana-mana ya. Jadi yang penting bareng. Yang penting bareng. Nah, kadang cowok merasa seperti itu, yang penting bareng. Karena kadang ada perbedaan antara cowok dan cewek ketika di dalam relationship. Contohnya, kalau cewek pengennya diperhatiin terus, ya. Kalau cewek pengennya diperhatiin terus, pengennya kamu nyariin aku, kalau pengennya kamu nelpon aku, pengennya kamu kita ajak aku ketemuan, pengennya kamu ajak aku ngedate misalnya. Ya.
Tapi kalau cowok pengennya ya udahlah kita nyantai aja di rumah gitu, kita nonton Netflix aja, kita nyantai aja gitu. Karena cowok males harus pergi-pergi ngedate dan segala macam. Yang penting kita bareng ya. Jadi ada sedikit perbedaan gitu antara kebutuhan si cowok dan kebutuhan si wanita. Jadi contohnya misalnya ketika si ceweknya datang ke rumah si cowok, lo ke rumah atau ke kosannya si cowok misalnya datang main ya, si cowoknya malah main game misalnya. Cowoknya malah main game. Saya juga kayak gitu, saya juga pernah kayak gitu. Saya juga mengaku salah ya gitu ya. Kayak pacar saya datang, kita ngobrol bentar, dia ya saya cuekin dia, saya main game sendiri gitu. Saya main game sendiri di komputer ya. Dia tiduran di sofa gitu, saya main game sendirian. Karena buat cowok begitu itu udah cukup ya. Buat cowok begitu itu udah cukup ya. Ada kamu di sini, aku bisa lihat kamu, ada kamu di sini, aku main game, itu buat aku udah cukup. Buat cowok udah cukup. Itu udah kayak spend time bareng. Buat dia tuh itu udah spend time bareng gitu loh. Itu udah quality time kalau buat cowok ya. Makanya coba lihat deh kalau cowok-cowok misalnya main di kosan gitu. Kalau cowok misalnya main di kosan atau nongkrong bareng gitu, biasanya cowok nongkrong bareng itu pun dia nggak ngobrol gimana gitu, ya yang satu main game sendiri, yang satu baca komik sendiri gitu di kasur misalnya ya, semua masing-masing sibuk sendiri tapi bareng. Nah cowok tuh kayak gitu. Contohnya lagi adalah apa? Ketika cowok misalnya nonton bola bareng gitu misalnya, mereka nggak ngobrol tapi nonton bola bareng. Ya, jadi quality time buat cowok itu ada bedanya sama quality time sama cewek ya. Nggak selalu, lagi-lagi saya perlu bilangin ini, ntar ada yang protes lagi. Nggak selalu, tapi biasanya begitu. Kalau buat cewek quality time itu adalah ngobrol. Ngobrol dong. Ya, hadap-hadapan, mesra-mesraan, cuddling misalnya. Ngobrol, heart to heart ya. Terus atau misalnya ceritain hari kamu dan dengerin dia curhat, dengerin dia cerita ya. Kayak kalau buat cowok gue main game, lu di sana main HP, itu udah cukup. Nah, yang penting bareng. Kadang ada di situ tuh, ada perbedaan di situ ya. Jadi sebenarnya bukan dia berubah jadi nggak sayang kamu lagi, tapi sebenarnya hanya perbedaan cara melihat hubungannya tersebut ya, cara melihat hubungan tersebut dan cara apa yang dibutuhin gitu. Nah kalau masalahnya ini yang terjadi adalah kamu harus ngobrol sama dia ya. Kalau masalah yang ini terjadi adalah kamu harus ngobrol sama dia, wahai ladies gitu, kasih tahu aku butuh quality time. Quality time buat aku adalah kita ngobrol, ngedate misalnya, kamu jangan main game gitu. Jadi bikin kayak semacam kesepakatan gitu. Nggak apa-apa dia main game, tapi kalau pas aku lagi di tempat kamu ya kamu jangan main game. Itu misalnya ya. Atau kalau pas kita lagi pergi ngedate kamu jangan main game gitu. Atau juga bisa kasih kayak semacam kesepakatan misalnya khusus hari Sabtu kamu sama aku. Di luar hari Sabtu kamu terserah mau main game kayak mau sama temen kamu terserah. Tapi hari Sabtu seharian kamu sama aku. Misalnya gitu. Dan pas hari Sabtu kamu jangan main game, jangan main handphone misalnya gitu. Ya, cukup. Jadi itu tetap ada saling kebutuhannya tetap saling terpenuhi ya. Jadi bukan berarti dia nggak sayang sama kamu sebenarnya. Merasa aman, nyaman dan terbiasa. Nah, terus yang kedua adalah jadi nggak takut kehilangan. Karena udah nyaman, karena udah memiliki, jadi nggak takut kehilangan lagi. Jadi merasa nggak perlu usaha lagi. Nah ini yang ngeri. Saya juga udah pernah live di sini. Kenapa dia nggak menghargai kamu, kalau nggak salah judulnya. Pokoknya tentang take things for granted gitu. Taken for granted. Jadi kamu dianggap nggak bakal kemana-mana. Ya kamu perhatian sama aku, kita bareng terus. Ini ya udah emang udah seharusnya, dan aku nggak takut kehilangan kamu gitu istilahnya. Nah ini juga salah satu masalah yang sangat besar, sering banget terjadi ya. Jadi cowoknya masuk ke tahap yang ketiga, bisa fokus sama hal yang lain. Cowoknya bisa fokus sama yang lain, ini sering banget. Jadi ketika udah
Awalnya PDKT menggebu-gebu ya, tapi begitu udah jadian lama-lama akhirnya cowoknya sibuk kerja. Karena di otak cowoknya dia pikir ya udah kita kan udah jadian, kita juga udah serius, kita juga nanti akan menikah. Ya udah sekarang waktunya aku fokus sama karir, fokus sama cari duit buat kita nikah nanti gitu loh. Maksud si cowoknya baik, ini banyak banget kayak begini. Tapi tanpa sadar dia menelantarkan si ceweknya. Tanpa sadar dia nyuekin ceweknya, tanpa sadar dia nggak memenuhi kebutuhan ceweknya untuk diperhatiin, untuk disayangin, untuk dimesra-mesrain, untuk diromantisin. Dia nggak memenuhi kebutuhan ceweknya. Dia fokus. Karena di otaknya ya gue kerja kan buat kita juga. Itu ada jadi sebuah pembenaran buat cowok ya. Gue kerja buat kita juga. Gue kerja keras kan buat kita merit. Itu adalah pembenaran buat cowok tuh yang paling sering dipakai ya. Jadinya dia menelantarkan si ceweknya gitu. Dan kenapa dia bisa menelantarkan ceweknya? Karena yang tadi nggak takut kehilangan. Karena dia pikir ceweknya nggak bakal kemana-mana gitu loh. Karena dia pikir ya kita juga udah bakal merit juga kan ntar gitu ya. Kita udah serius juga kan. Akibatnya apa? Tapi yang terjadi adalah apa? Akibatnya si ceweknya biasanya lama-lama akan ilfil, lama-lama ada cowok lain ya, ada cowok lain mungkin yang memberikan perhatian dan akhirnya bisa pergi gitu. Jadi ini penting makanya buat pasangan kalau kasih tahu, saling ngingetin. Buat yang cowok inget ya, meskipun lu udah serius dan udah serius udah ketemu orang tua dan udah pengen merit dan segala macem, udah rencanain merit. Dan tapi kalau lu terlalu fokus bekerja, meskipun juga lu kerjanya itu adalah untuk demi masa depan kalian berdua juga gitu kan. Gue kerja kan buat kita juga gitu. Tapi nggak boleh menelantarkan kebutuhan si cewek, nggak boleh. Ya, nggak boleh berpikir bahwa cewek gue nggak bakal kemana-mana, oke? Karena ingat, karena kita nggak pernah memiliki siapapun sebenarnya. Manusia itu nggak bisa dimilikin sama siapapun. Jadi kita bisa pergi kapanpun kita mau sebenarnya. Pasangan lu bisa pergi kapanpun dia mau. Ya, itu yang harus selalu diingat gitu. Pasangan kita bisa pergi kapanpun dia mau. Kita pun bisa pergi kapanpun kita mau sebenarnya. Itu yang harus diingat. Ketika kita ingat itu, kita jadi lebih perhatian, kita jadi lebih caring. Kita akan lebih peduli sama kebutuhan dia. Nah, sebaliknya buat ladies juga. Kalau merasa kebutuhannya gak terpenuhi, makanya harus ngomong sama pasangannya. Harus cerita, harus kasih tahu. Aku merasa kebutuhan aku gak terpenuhi karena kamu kemarin cuek sama aku. Karena kamu sepertinya lebih sibuk kerja sama teman-teman kamu segala macam. Oke? Ngomong seperti itu, kasih tahu. Nah ini pentingnya makanya bisa komunikasi, pentingnya makanya bisa mengutarakan omongan, bisa mengutarakan isi hati dan pikiran dan kebutuhan diri sendiri supaya pasangan ngerti. Ya biasanya yang terjadi adalah ini dua orang ini nggak saling ngomongan, nggak saling cerita gitu. Oke, ya ini yang nggak saling cerita dan ini yang kejadian yang sering banget saya temuin ya. Nah ini adalah 3 hal yang bikin cowok jadi berubah pas PDKT-nya menggebu-gebu akhirnya drop di tengah jalan. Apa tadi yang pertama? Yang pertama karena jual mahal sih ceweknya, jadinya dia jor-joran terlalu menggebu-gebu di awal, jadinya ejakulasi dini dan lemes di tengah jalan ya. Oke. Dan yang kedua adalah karena ceweknya juga berubah sih setelah jadian, ternyata dia melihat ceweknya ternyata nggak seperti yang dia bayangkan, nggak sekeren yang dia bayangkan, nggak sebaik yang dia bayangkan. Akhirnya ya kecewa lah, sebagai tanda kecewa, sebagai tanda males ya dia juga lama-lama berubah juga, menurunkan perhatiannya dia juga. Dan yang ketiga adalah karena udah merasa terbiasa, udah merasa aman dan nyaman. Ya, begitu kejadian mungkin setahun biasanya merasa aman dan nyaman, akhirnya dia merasa ceweknya nggak mungkin pergi, dia jadi males berusaha kembali, fokus sama hal yang lain mungkin dan kurang fokus lagi sama pasangannya. Itu adalah tiga alasan yang sering terjadi ya. Tapi emang masih ada banyak lagi alasan-alasan yang lain gitu, yang tentunya masing-masing orang punya experience dan pengalaman yang berbeda-beda
dan alasan yang berbeda-beda gitu. Tiap kasus soalnya beda gitu. Tapi kurang lebih ini 3 alasan yang paling banyak ditemui. Oke, thank you banget semua yang udah nongkrongin. Jaga diri, jaga kesehatan, ya, jaga jarak, cuci tangan dan pakai masker. Oke, see you next time. kelascinta.com. Love better, live better.